Hari ini yang kita bahas tentang Nikita Mirjani vs Dito Mahendra dan Nindi Ayunda. Kalau kalian mengikuti prediksi saya, permasalahan Niki dan Dito Mahendra pastinya tahu dalam setiap prediksi saya, di Niki ini selalu ada dewa penolong, ada keberuntungan. Walaupun awalnya ada pasang surut, ada masalah dan lain sebagainya. Nah, kemudian di sebuah prediksi, ada prediksi di mana Nikita Mirjani menghadapi keterpurukan, tapi pada akhirnya ada semacam kondisi yang baik. Makanya di situ saya mengartikan kalau Nikita Mirjani bisa terjerat, tapi nanti hukumannya sangat-sangat ringan, bisa juga ada hukuman, misalnya hukuman dalam kota dan lain sebagainya. Nah, yang namanya prediksi kita mengartikan berdasarkan kartu-kartu yang keluar, gambarnya juga seperti ini. Jadi kadang-kadang seorang penarot itu agak ada melencengnya dalam mengartikan sebuah pertanda. Padahal kartu yang keluar bagus, kartu yang keluar cocok dengan prediksi yang sebenarnya. Tapi ya begitulah misteri kehidupan ini. Kadang kita mengintip, masih sama-sama yang kita intip, sehingga ada salah pengertian, ada salah tafsir ya teman-teman. Saya menafsirkan kalau Nikita terjerat, tapi pada akhirnya ada keringanan hukuman yang sangat-sangat ringan, sehingga saya mengartikan nanti mungkin tahanan kota dan lain sebagainya. Tapi ternyata artinya Nikita setelah dijerat, bukan dijerat sih, setelah dipenjara beberapa minggu, 1 bulan lebih kalau nggak salah ya, setelah dipenjara beberapa minggu, pada akhirnya mendapatkan kebebasan. Dikarenakan Dito Mahendra hingga panggilan kelima tidak bisa hadir di pengadilan. Dan itu dianggap oleh Bapak Hakim yang mulia sebagai yang bisa diartikan mempermainkan pengadilan. Nah, itulah keberuntungan dari Nikita Mirjani. Makanya setiap saya memprediksi dari kartunya Nikita Mirjani, di akhir prediksi selalu ada dewa keberuntungan. Ada orang-orang yang memberikan keuntungan kepada Nikita Mirjani terkait di kasus ini. Ternyata keberuntungan itu dari dimana Dito Mahendra setelah bermasalah dengan Nikita Mirjani, ternyata dia juga bermasalah dengan KPK sebagai saksi pencucian uang. Nah, di KPK ini Dito Mahendra juga tidak hadir. Tentunya ini ada kaitannya dengan yang namanya orang sebagai saksi. Kalau merasa nggak bersalah, kenapa takut hadir? Di prediksi saya, kayaknya ada nama-nama yang harus dilindungi Dito Mahendra. Dan tentunya hal ini juga sangat-sangat genting untuk posisi Dito Mahendra. Mengapa dia harus melindungi, mengapa dia harus menghindari panggilan KPK? Tentunya ada sesuatu hal yang tanda tanya di sini. Dan menurut dari pihaknya Nikita Mirjani, setelah diselidiki versi Nikita Mirjani, konon kabarnya Dito Mahendra ini ada di Singapura. Jadi sudah keluar negeri. Kok bisa? Pertanyaannya di situ, kok bisa? Apakah karena tidak ada pencekalan dan lain sebagainya? Ya mungkin saja, atau ada sesuatu hal? Ya mungkin saja. Karena di dalam pesannya Nikita Mirjani dengan Dito Mahendra, di kartu saya, saat saya memprediksi Dito Mahendra, ada uang yang keluar. Makanya saya waktu itu mengartikan kalau uang ini diperuntukkan untuk proses dari hukum Dito Mahendra vs Nikita Mirjani. Tentunya di sini ada uang, berarti ada sesuatu yang mungkin diamplopi dan lain sebagainya. Tapi saya nggak berani mengungkapkan itu. Saya lebih mengartikan secara halus, yaitu untuk proses kelancaran dari permasalahan Dito Mahendra dengan Nikita Mirjani. Kalau itu seperti itu ya teman-teman. Jadi yang namanya prediksi itu teman-teman, seperti kalau kalian mengartikan mimpi ya, misalnya mimpi begini, kemudian
kalian menafsirkan A, B, dan C, ternyata yang keluar ini. Seperti yang saya prediksi masalah Nikita Mirzani itu. Nikita Mirzani terjerat, tapi pada akhirnya hukuman sangat ringan, dan kemungkinan ada tahanan kota yang artinya tetap menghirup kebebasan ya, sekalipun ada kejerat hukuman. Arti saya seperti itu. Ternyata setelah menghadapi penjara yang sekian minggu, ternyata Nikita Mirzani diketok palu bebas. Seperti itu teman-teman. Nah, hari ini yang ingin saya prediksi, di mana dalam keterangan Nikita Mirzani saat di konferensi pers kemarin itu, ada ingin membalaskan dendam terhadap Nindi Ayunda dan Dito Mahendra. Nah, sebenarnya dari Nikita Mirzani ini dia berada di dalam naungan Shio Macan. Shio Macan ini di tahun 2022 memang ciongnya. Ciongnya berarti tahun apes, ada saja masalah yang bisa membuat dia apes. Makanya di sini nasib dari Nikita Mirzani di tahun 2022 memang agak-agak ada kondisi yang terpuruk dikarenakan Nikita Mirzani vs Dito Mahendra. Tapi nanti di tahun 2023 Shio Macan ini ada keberuntungan, ada sesuatu yang lebih baik lagi. Sedangkan setelah saya prediksi untuk Nindi Ayunda, kayaknya Nindi Ayunda itu Shio apa ya, lupa saya. Yang waktu itu hasilnya di tahun 2023 Nindi Ayunda Shio-nya Ciong, ada keterburukan. Nah, apakah dengan Shio-nya yang Ciong ini akan ada sesuatu yang apes buat Nindi Ayunda? Nah, mari kita ungkap di sini satu persatu untuk Nindi Ayunda dan Dito Mahendra terkait nasibnya di tahun 2023. Di sini saya tidak melihat Dito Mahendra, Nindi Ayunda vs dari Nikita Mirzani, tapi saya melihat dari masing-masing orang ini terkait dengan kasus-kasusnya yang sedang menghimpit mereka berdua ya. Untuk Nindi Ayunda, dalam proses hukum di tahun 2023 ini, kalau Nindi Ayunda kan berkaitan dengan penyekapan. Bagaimanakah nasibmu terkait proses hukum di tahun 2023? Ada simbol raja bawa koin. Selanjutnya nasib Nindi Ayunda terkait proses hukum ada memulai sesuatu yang baru. Ada sebuah keputusan yang begitu menyakitkan. Ada kekuatan di sini. Dengarkan suara hati, mempertimbangkan. Jadi ini terkait proses hukum yang mempertimbangkan terhadap kasusnya Nindi Ayunda. Ada kebangkitan, ada kekecewaan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saya ambil 10 ya. Ada tantangan yang bisa diselesaikan. Tapi ada terpaan juga. Kurang 1. Proses ya. Jadi seperti ini teman-teman untuk Nindi Ayunda di tahun 2023. Proses hukum yang ada kaitannya dengan Nindi Ayunda terkait dengan penyekapan ART-nya, kayaknya di sini akan ada kondisi-kondisi misalnya diproses dan lain sebagainya, yang intinya ada pihak berwajib yang berusaha untuk mencari titik terang di dalam kasus itu dalam penyelidikan. Makanya di sini ada simbol ratu bawa pedang, juga ada simbol the emperor, kekuatan. Kekuatan ini bisa dikatakan pihak yang berwajib. Cuman di sini teman-teman, di depannya ini ada simbol raja koin. Backingan dari Nindi Ayunda adalah seseorang yang kaya, yaitu mungkin Dito Mahendra.
sebagai backingan di dalam kasusnya Nindi Ayunda vs ART-nya. Dan nggak bisa dipungkiri hal ini juga membuat proses ini mungkin agak ada perjalanan alot di sini ya. Ada perjalanan alot karena kita tahu sendiri Dito Mahendra kenalannya juga banyak, mungkin membantu dia dan lain sebagainya. Nah, disinilah ada semacam kecewa, rasa kecewa dikarenakan ternyata masalah hukumnya ini ada ibaratnya orang tidur terbangunkan seperti itu. Yang kemarin-kemarin itu agak ada kondisi-kondisi yang agak lemot. Nah, sekarang ini agak ada gercepnya setelah diobyek-obyek oleh Nikita Mirzani. Nanti ada gercepnya, ada usaha-usaha untuk bisa ke proses yang lebih baik lagi. Kasusnya ini kan sudah bertahun-tahun ya, kasus penyekapan ART-nya, tapi sampai sekarang ini masih agak kondisinya agak lemot, entah karena apa. Dan di sini teman-teman, setelah ada The Emperor, ada pihak-pihak yang berwajib, kemudian di sini ada Ratu bawa pedang, sebuah keputusan yang begitu menyakitkan, membuat ada kekecewaan Nindi Ayunda di sini. Sesuatu yang tadinya agak lemot menjadi semakin gercep dikarenakan ada obyek-obyek dari Nikita Mirzani terkait kasus itu. Nah, disinilah ada semacam usaha dari Nindi Ayunda untuk bisa menghadapi permasalahan itu. Awalnya mereka bisa, awalnya loh ya. Tapi berhubung setelah Nikita Mirzani dinyatakan bebas, posisi Nindi Ayunda kurang bagus di sini. Ada simbol seorang wanita membawa tameng di mana dihujani oleh tongkat-tongkat 9. Sebuah tantangan yang harus bisa dilewati oleh Nindi Ayunda. Dan di sini Nindi Ayunda berusaha untuk gimana caranya agar dia bisa melalui masa-masa yang sulit itu. Jadi teman-teman, dari sini yang bisa diambil kesimpulan yaitu Nindi Ayunda di belakangnya ada yang membackup seorang pengusaha kaya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nindi Ayunda di tahun 2023 juga mengalami nasib apes. Dia berusaha dengan gigih untuk bisa menghindari permasalahan itu. Awalnya bisa, tapi kemudian dia menghadapi tantangan kembali yang begitu hebat. Dan dalam tantangan ini dia berusaha gimana caranya menghindari permasalahan ini. Ada simbol ini, orang naik kuda dengan giginya, mencari sebuah kebenaran menurut versinya. Seperti itu ya. Jadi setelah menghadapi tantangan yang luar biasa, dia akan berusaha mencari caranya sendiri untuk terhindar dari proses hukum ini. Kemudian saya ambil satu kartu untuk melihat nasibnya. Di sini nasibnya masih ngambang ya, yang intinya menghadapi tantangan yang luar biasa di tahun 2023. Apakah Nindi Ayunda terjerat hukum atau tidak di tahun 2023? The world, dunia ini ibaratnya menutup lembaran lama, memulai lembaran baru. Ada sebuah kondisi yang kurang bagus untuk Nindi Ayunda ya. Jadi ini bisa diartikan mungkin permasalahan hukum ini akan bergulir yang membuat Nindi Ayunda semakin terpuruk di dalam kehidupannya. Saya hanya bisa mengartikan seperti itu ya, yang intinya tahun 2023 ada semacam petugas hukum, petugas yang berwajib begitu gercep untuk menindak atau melanjutkan perkara Nindi Ayunda dengan ART-nya. Ada imbas dari dimana Nikita Mirzani yang ngobiak-ngobiak ya, karena Nikita Mirzani juga kesel karena dia sudah mendekam beberapa minggu di dalam penjara dan Dito Mahendra tidak hadir, dan itu membuat kesal. Tapi dengan ketidakhadiran Dito Mahendra ini juga menguntungkan Nikita Mirzani, karena akhirnya diputus bebas sebab dari Bapak Hakim yang mulia mengatakan Dito Mahendra sudah mempermainkan persidangan.
Ini nasib dari Nindi Ayunda. Kemudian saya akan lihat prediksi dari nasib Dito Mahendra. Nasib dari Dito Mahendra di tahun 2023. Dito Mahendra ini terkait dengan kasus KPK. Sebenarnya kasusnya ini lebih besar lagi loh ya, karena terkait dengan pencucian uang. Nah, kenapa dia sampai kabur ke Singapura menurut versinya Nikita Mirjani? Karena konon kabarnya dia ke Singapura. Tentunya ada sesuatu hal-hal yang ditakuti oleh Dito Mahendra ketika nongol di permukaan. Mungkin takutnya diciduk paksa atau bagaimana ya. Mari kita ungkap di sini nasib Dito Mahendra di tahun 2023. Saya ambil 10 juga ya, biar sama-sama dengan Nindi Ayunda. Nasib Dito Mahendra di tahun 2023. Ada tantangan juga. Kalau Nindi Ayunda tadi tongkat 9, kalau Dito Mahendra tongkat 7. Sama-sama menghadapi tantangan ya. Selanjutnya nasib Dito Mahendra tahun 2023 terkait proses hukum. Ada jalan yang harus dipilih. Ada perencanaan terkait dengan keuangan atau masalah terkait dengan uang. Selanjutnya nasib Dito Mahendra ada simbol kematian teman-teman, yang artinya bisa dikatakan keberuntungannya Dito Mahendra di tahun 2023 bisa dikatakan sangat-sangat kurang beruntung, karena di sini ada simbol kematian ya. Kematian ini bisa diartikan kematian kebebasannya, kematian berekspresi, kematian jiwa raganya, dan lain sebagainya. Ya mungkin karena dia ke Singapura takut kena tangkap, pada akhirnya ya bisa dikatakan kematian dalam kebebasannya, sekalipun tidak diproses hukum ya, karena memang Dito Mahendra kan masih sebagai saksi. Tapi mengapa dia melarikan diri atau mengapa dia pergi ke luar negeri dan tidak menghadiri panggilan KPK, tentunya itu tanda tanya besar buat kita. Selanjutnya nasib Dito Mahendra di tahun 2023 terkait proses hukum. Seperti Nindi Ayunda kartunya ya, ini ya, ada simbol dia berusaha untuk memenangkan sebuah permasalahan. Ada tim di sini. Ada kekecewaan juga kayak Nindi Ayunda, ada kekecewaan juga. Kartunya sama dengan Nindi Ayunda. Tongkat 9, sebuah tantangan yang harus bisa dilalui. Sangat berat untuk Dito Mahendra ini. Ada penderitaan dan mulai tidak percaya dengan orang-orang di sekitar. Ada semacam gimana ya, dia mulai gelisah, mulai khawatir, mulai was-was dan lain sebagainya terkait nasib ke depannya. Jadi seperti ini teman-teman. Untuk Dito Mahendra, tahun 2023 merupakan tahun yang benar-benar sangat-sangat kurang bagus untuknya. Banyak sekali masalah yang harus dihadapi. Ada 2 tantangan di sini. Tongkat 7 dan tongkat 9. Serta ada 5 koin. Juga ada simbol kematian, kekecewaan, kekhawatiran, kegelisahan, juga tantangan yang berusaha untuk dilalui. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kartu yang negatif untuk Dito Mahendra. Ada 7 kartu yang negatif, yang berarti tahun 2023 adalah tahun yang benar-benar kurang bagus untuk Dito Mahendra. Dimana tahun itu dia harus berusaha keras untuk bisa menyelesaikan masalah-masalahnya terkait proses hukum yang sudah berjalan di KPK. Walaupun dia sebagai saksi, tapi kenapa kalau sebagai saksi, kalau tidak terlibat, tidak bersalah, mengapa harus tidak mendatangi panggilan dari KPK? Nah, ternyata kartunya di sini sangat-sangat kurang bagus untuk Dito Mahendra.
ada simbol kekecewaan, kewaswasan, penderitaan, dan mulai sulit percaya dengan orang-orang di sekitarnya. Ada timbul kecurigaan pada orang-orang di sekitarnya. Kemudian tantangan yang dihadapi sangat luar biasa. Walaupun dia berusaha untuk menguatkan dengan kerja tim di sini, tapi kondisinya kayaknya sangat-sangat kurang bagus. Ada kondisi dia sangat-sangat terpuruk di tahun 2023, teman-teman. Kemudian akan saya prediksi apakah pada akhirnya dia bisa pulang ke Indonesia atau dipulangkan. Yang intinya apakah dia akan kembali ke Indonesia dengan berbagai macam cara ya. Tito Mahendra, apakah dia akan kembali ke Indonesia dengan cara apapun? Ada simbol seorang wanita membuka pintu gerbang, tapi di depannya ada pedang, yang artinya dia ketakutan untuk pulang ke Indonesia. Sebenarnya dia ingin pulang, tapi dia khawatir, dia was-was ya. Sesuatu belum terjadi, tapi dia sudah membayangkan kalau akan terjadi begini. Jadi bisa dikatakan Tito Mahendra ada ketakutan untuk bisa pulang ke Indonesia. Ada ketakutan untuk kembali pulang ke Indonesia. Ini ya. Jadi tergantung dari pihak yang berwajib apakah dijemput paksa atau bagaimana ini. Tapi kalau dijemput paksa karena dia sudah berada di luar negeri, tentunya tidak semudah kalau dia ada di dalam negeri. Seperti itu ya teman-teman. Ternyata Tito Mahendra ada usaha-usaha untuk gimana gitu dari proses hukum yang sedang berjalan terkait dengan pencucian uang. Ini kasus besar loh ya, yang pencucian uang ini. Kalau kasusnya Nikita Mirzani kasus remeh-temeh. Nah, ada kayak sesuatu yang dipaksakan di kasusnya Nikita Mirzani. Kita dalam melihat kasus teman-teman harus bisa memetakan. Jangan dikebiak-uyak kasus Nikita Mirzani dengan ABCD yang sebelumnya. Tapi di sini kalian harus bisa berpikir jelas. Dikarenakan Nikita Mirzani ini vs Tito Mahendra ini terkait kasus pencemaran nama baik dan kasus masalah kerugian material sebesar 17 juta konon dari pemberitaan seperti itu. Nah, tentunya sebenarnya itu kasus kecil tapi menjadi besar. Kenapa? Ya, karena Tito Mahendra mengeluarkan duit untuk bisa memproses kasus itu. Seperti itu ya teman-teman. Lain waktu kita sama lagi dengan prediksi yang lainnya. Terima kasih sudah setia menonton di channel saya.